Kemarin ketika sore hari saya belajar naik sepeda ke daerah sekitar belakang rumah saya. Saya melihat seorang ibu tua yang sedang duduk di depan kedainya sendirian, menatap kosong ke depan tanpa tahu apa yang dipikirkannya. Setelah pulang, saya singgah ke tempat di mana beliau duduk. Saya bertanya, kebetulan bahwa beliau adalah seorang yang bersuku Karo. Maka saya tanyakan, sedang apa Nande? Sambil meletakkan sepeda saya sekedar untuk beristirahat karena memang terasa lelah. Lalu dia menjawab, oh ternyata dirimu rupanya. Saya mengambil tempat duduk di samping beliau. Kemudian saya bertanya kembali tentang satu hal. Sedang apa Nande? Nande adalah sebutan ibu untuk orang yang memiliki suku Karo. Maka beliau menjawab, tidak ada yang kupikirkan. Aku tinggal sendiri di rumah ini. Aku memiliki anak 7 orang. 4 beragama Kristen dan 3 lagi sudah mu'alaf berpindah agama menjadi agama Islam. Bagiku tidak ada perbedaan di antara keduanya. Yang penting mereka beragama dan mengikuti suami masing-masing di tempatnya. Lalu apa yang Nande susahkan? Saya berkata, seolah tidak mendengar pertanyaan yang saya ajukan. Beliau meneruskan ceritanya, bahwa dari 4 orang itu sudah meninggal 2 orang. Tinggal 2 orang anaknya yang beragama Kristen. Kebetulan Nande tersebut juga adalah beragama Kristen. Tak berapa lama saya melihat ada bulir-bulir air mata di sudut mata beliau. Saya melihat ada kesedihan yang mendalam dari beliau. Lalu saya tanyakan kepada beliau, kenapa bersedih? Bukankah dengan memiliki anak yang hari ini tetap memberikan perhatian kepada Nande, itu membuat hati Nande senang dan bahagia. Lalu dia bercerita bahwa dari 5 anaknya yang masih hidup, 1 pun hari ini tidak berada bersama beliau. Yang 1 di Jakarta, 3 anaknya ada di 1 kota, yang 1 lagi di Sidikalang. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa 3 anaknya yang ada di sini jarang sekali datang mengunjungi beliau. Jarang sekali
datang menanyakan keadaan beliau. Ketiga anaknya memang adalah orang yang tidak mampu. Beliau paham itu, tetapi karena ketidakmampuannya, ketiganya malah sering tidak mengunjungi orang tuanya. Orang tua ini sangat sedih sekali. Bahkan beliau bercerita, suatu hari beliau sakit perut yang sangat luar biasa. Di tengah malam yang gelap gulita. Beliau tidak tahu harus minta tolong dengan siapa. Untuk keluar rumah pun beliau sangat takut karena suasana di dekat rumahnya begitu mencekam dan khawatir mantri atau juru rawat tidak terbangun di tengah malam gelap gulita tersebut. Dia tahankan sakit perut yang sangat menyiksa itu sampai pagi. Kemudian setelah pagi baru dia tertatih-tatih berjalan lebih kurang 200 meter dari rumahnya ke rumah mantri atau perawat tersebut. Dia minta jarum. Dia kabari anak-anaknya tentang sakit yang dia derita, tapi satu pun tidak ada yang hadir sampai saat saya mengunjungi beliau. Itulah rupanya yang menjadi pikiran dari beliau, seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, yang membesarkan anak-anaknya, yang memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Tetapi beliau tidak mendapatkan kepedulian yang lebih dari anak-anaknya. Sehingga saat beliau pun sedang sakit, anak-anaknya tidak datang menjenguknya. Saudara-saudaraku sekalian, kisah tadi adalah sepenggal cerita dan kisah nyata bahwa ada seorang ibu yang meskipun sudah berkorban dengan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk menghidupi anak-anaknya, tetapi tidak mendapat perlakuan yang layak daripada anak-anaknya. Saya paham bahwa beliau tidaklah meminta uang karena memang anak-anaknya juga merupakan orang-orang yang kurang mampu. Tetapi kehadiran anak-anaknya di rumahnya untuk melihat bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya, itulah yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Tapi belumlah didapatkannya hingga saat ini. Saudaraku, mari sejenak kita renungkan. Bagi yang perempuan, satu saat kita akan menjadi seorang ibu. Kita akan melahirkan anak kita yang kita kandung selama 9 bulan 10 hari. Kemanapun kita bawa dengan
berat badan, semua kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang yang lebih kepada jabang bayi kita. Tujuannya adalah agar anak yang lahir kelak menjadi anak yang sehat walafiat. Setelah anak kita lahir, kita bimbing, kita didik, kita berikan kasih sayang kepadanya. Kita tunjukkan kecintaan kita kepada dia. Kita korbankan diri kita untuk sekedar mencari nafkah, khususnya bagi orang-orang tua atau ibu yang tidak lagi punya suami di sampingnya. Kita besarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Kita besarkan anak kita dengan penuh perjuangan, dengan harapan agar anak kita kelak dapat berbakti kepada kita. Tidak lebih dari itu. Harapan kita agar anak yang kita asuh ini mengingat kita di kemudian hari. Tetapi bagaimana kalau anak yang kita besarkan, anak yang kita perjuangkan, anak yang kita beri kasih sayang lupa terhadap orang tuanya, lupa terhadap tanggung jawabnya untuk memberikan sedikit hartanya kepada orang tuanya, untuk memberikan sedikit kasih sayang kepada orang tuanya, untuk menunjukkan rasa cintanya kepada orang tuanya. Pasti sakit yang kita rasakan, pasti sedih yang kita rasakan, dan itulah yang dialami oleh ibu tersebut. Maka janganlah sekali-sekali kita lupa terhadap ibu kita, karena dia selalu berdoa untuk kebaikan kita. Dia selalu berdoa untuk kesuksesan kita. Dia selalu berdoa agar kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, agar kita menghargai ibu yang telah melahirkan kita.